Jangan ikam sangka ilmu itu dia di atas langit dan dalam bumi. Mendet dari langit aja salah orang menurunkan. Dalam bumi aja orang menurunkan. Tapi ilmu itu sudah ada di dalam hati kamu. Tinggal lagi memampunya berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Matinya kan orang-orang takwa yang didatangi amplop-amplop itu menyertai takwa, amplop mana dibilang. Waman yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu Nah, jadi pahilian ini gara-gara mendengar hamba atau melihat atau sudah mendengar mayat hilang dan berbujur. Nah, pada rasa dikerupuk bidawa mampak telur. Nah, kada dapat mendengar atau melihat hilang di balik Tuhan anak lalu aja hatinya kada senang. Semua itu dari dunia. Kemudian lagi ada lagi penyakitnya yang menjadi ilmu ketemu alim ini itu penyarihan emosi ketemu juga. Ringkasnya itu aja sudah bermasalah. Apabila luput dunia hati-hati malaikat karena menjaga manjur ilmu itu ketemu masuk. Itu aja sudah. Jadi sifat-sifat yang kada bagus dalam hati itu menghalang malaikat yang ilham, membawa ilham. Sebab malaikat itu masuk ke dalam hati membawa ilham. Nah itu namanya malaikatnya mulhim. Yang dibawanya ilham masuk kepada hati. Apabila dalam hati itu ada kubur dunia, yang buktinya sifat-sifat menjaga di hatinya berburik. Yang memulai bacakan dahulu ada kalau di dalam hadis qudsi itu janganlah kamu jatuh menyangka ilmu-ilmuku itu berada di langit siapa yang menurunkannya. Jangan kamu menyangka ilmu di bawah di antara bumi siapa yang mengeluarkan ke atas. Jangan ikam sangka ilmu itu dia di atas langit dan dalam bumi. Mendet dari langit aja salah orang menurunkan. Dalam bumi aja orang menurunkan. Tapi ilmu itu sudah ada di dalam hati kamu. Tinggal lagi memampunya berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Nah malaikat ini suci. Jadi kalau kita mensucikan hati maka ilmu terbuka. Nah itu ilmu terbuka. Namun hati kada diterang lagi, ilmu kada terbuka. Ayu jika 2 kali tamat sekolah, ujiannya itu ujiannya kada nang bujur-bujur dari hatinya. Jawaban itu membawa jasa. Atau mengelirkan kiri namanya meneron, atau menyogok lawan gurunya. Namun gurunya mau bantu motor masih sebuah supaya dibalik angka supaya lulus. Nah itu kan lain ya sudah lain. Inilah yang disebut ulama sejarah keluar dari madrasah, keluar dari pesantren menjadi ulama sejarah yang merusak umat Rasulullah SAW. Banyak dia yang lalu yang ketujuh kali banyak dipakai ulama itu ulama ilmu orangnya diberi orang karena duit dikit-dikit orang diberi orang nasi sebungkus hakkan menerima ulama juga. Ada ulama nasi kumnya pulang golongannya umat terima nasi kumnya jadi ulama lagi mudahan aja kan guru-guru yang ada di sini nah jangan sampai lupa kayak itu. Nah itu aku sudah menyampaikan semua ayatnya apabila ulama membuat ke politik atau mau dipolitikkan maka ulama melakukannya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansarafa minha fa'atba'ahu syaitan fakana al-ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu فمثله كمثل الكلب إن تحمل علي الحق أو تتركه يلحق. Itu kisah Bal'am dan Ba'urah. Jadi waspada umat Rasulullah alim-alim yang sudah ulama-ulama itu janganlah umat ke politik
isinya itu duit saya nelayan sogok kapal dari sini ngongkrong itu pada mangga duit orang rakyat namunnya mangga di orang rakyat hanya buku-buku sudah orang bujur-bujur masyarakat sudah tidak ada rakyatnya sebenarnya tidak ada karena siapa yang kasusahan nih tolong dibalik-baliknya namun duduk di kantor aja kamu mana tahu kasusahan di kampung itu tugas DPR jangan duduk di kantor aja turun ke bawah ke masyarakat tahu apa mengajar masyarakat jadi kita sendiri melihat mendengar dari masyarakat tidak perlu masyarakat tadi menyampaikan aspirasinya kepada Bapak itu adalah wakilnya sedang turun ke bawah kemudian dia sendiri nama usulkan ke sana semestinya itu kalau tidak mudahan aja nanti itu mudahan tapi kita yakin aja penghabisan habis hari ini lebih buruk daripada hari semalam hari 6 dunia lebih lagi buruk itu sudah kita yakin hari nanti awal aja sehari-hari Allah bisa berkata terbuyuk memanau al-adho menak nasuk terpala tapi rumah berberdua berberdua itu aja maksudnya jadi dunia ini harus jual sosial berdua sosial berdua kurangnya bang sosial berdua sosial berdua itu jadi kita mengajarkan wujud sobar atas meninggalkan maksiat sehari-harinya sobar atas menjaga ibadah menjaga penghalangnya bertambah terus penghalangnya kalau kita beribadah hari ini halangannya 10 isuk 15 penghalang isuknya 20 isuknya selawi penghalang ibadah tambah hari tambah banyak nah itu maksiatnya dalam membawa cara tambah hari tambah banyak jadi sabar atas meninggalkan maksiat dengan Allah sabar mengerjakan ibadah dengan Allah kemudian lagi sabar atas musibah dan ujian dari Allah itu tadi sabar atas ujian daripada Allah itu lagi seperti penyakit itu sabar sedang seorang sakit sudah tugas pulang misalnya menyampaikan menyambung risalah Rasulullah biasa adanya lah namanya orang dari kalau kau suara penyaring-nyaring itu seadanya lah mestinya 2 jam saja aja ada sabar jangan gara-gara sakit ada sedikit kesempatan di perayaan sekali jadinya kalau nyangkawa bakal Nabi Ayub dalam sakit tetap menjalankan risalah tugas. Lalu Tuhan berfirman dalam Quran ada Inna wajadnahu sabira. Bunda sendiri Tuhan yang mengetahuinya memang Ayub ini ulang-ulang 7 bujur sabar balasan sabira itu isim fa'il terbit dari isim mudhari artinya terus-terusan inna wajadnahu sabira ni'mal inya ada bagus-bagus hamba innahu kurangnya kata cuma memulihkan seluruh perkara lawan Anda garing daripada Anda baik dari Anda sampeyan itu sehat dari Anda ujian dari Anda sebaliknya dari Anda innahu awwab suka merujukkan ke suatu inna wajadahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab kalau Rasulullah SAW bangga batis kurang bangga batis itu artinya istirahat diangkat batis ke atas di dia belanda supaya cairan yang di batis turun ke bawah jadi kurang bangga
sembahyang. Nang kaya maka Rasulullah itu waktu tahiyatnya batisnya bangka. Nang kaya maka hendak berdiri. Coba ikam bayangkan batis ikam hendak berdiri. Di atasnya bawa sembahyang macam apa hendak berdiri berangkat alih batis barat bangka. Di bawah sembahyang Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa hikmatnya pian ini nang bangka batis di bawah sembahyang? Sedangkan dia ini sudah ada dosa lagi. Entah, lamun anak-anak ada usaha beribadah dia beribadah dalam keadaan dari namun orang mengajar istirahat saja. Kalau bisa serahkan ke lain, seorang bangkat batis. Ya Allah, nang hebat lagi nih kita serahkan mengajar kepada nama lain, jadinya salah amal. Buang dajjal memberi duit gada, menolongi gada, mengkritik yang bisa, memberi duit gada, memberi balas gada, memberi balas gada, mengkritik bukan bisa mana. Ada bilang mereka, ini dajjal bakal terawat. Ini neraka itu hidup Rasul. Ada senang itu. Rasulullah menjawab, "Afala aku ma'abdun syakur." Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu melajari kita bahwa semua penyakit-penyakit di badan itu adalah anugerah nikmat dari Allah. Yang diwajibkan kita bersyukur. Sekurang-kurangnya bersyukur dengan hati. Memandang bahwa bangkat batis ini nikmat Allah. Gembira kepada Allah itu sekurangnya. Untung kita alhamdulillah. Ada para musibah, alhamdulillah udah naik derajatnya. Naik derajatnya naik. Tinggal lagi kalau awal menggunakan batis tadi untuk ibadah gunakanlah. Macam apa? Suruh batis dan bangkat. Ciro urutan. Tolong pikirkan. Dari duit urutannya. Nah, gara-gara batis bangkat urutan dengan duit. Itu menyokorikannya. Waktu boros sambil berkesah Nabi kebersawali ada yang menguisakan ketelingan apa urusan teluring-luring urusan. Jangan waktu mau urusan itu yang diurut berkesah sekalian Madinah ya. Itu malahnya papalan dari Rasulullah SAW. Orang yang suka mengisbatkan Rasulullah di dalam badannya pasti akan diberi Allah Ta'ala madat, yaitu siddiq amanah tabligh Quran. Isbatkanlah mimha min darah itu di dalam jasad kita, tapi dijaga. Kalau mim itu mengandung otak, maka jangan berpikir yang jahat. Karena kalau berpikir yang jahat tidak sesuai dengan Muhammad. Turun ke bawah mata, jangan melihat yang jahat. Kuping jangan mendengar yang jahat. Hidung jangan mencium yang jahat. Lidah jangan menghasa yang jahat. Dan jangan masuk yang jahat. Kemudian rakungan jangan sampai di situ ada masuk yang jahat. Kemudian turun tangan jangan sampai memulai atau mencapai pengaruhnya jahat. Kemudian termasuk tangan juga yaitu dada, jangan ada pikiran atau jangan ada juga di hati yang jahat. Turun ke perut jangan sampai diisi yang subhat dan haram, dan jangan banyak yang halal. Kemudian turun ke bawah kemaluan, kemudian turun lagi batas dua. Ringkasnya digunakan seluruh badan itu untuk baik-baik saja supaya sesuai dengan ayat kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jalannya ini adalah mengisbatkan huruf mim hamzah itu di badan kita. Insya Allah